Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang kelas 6 angkat tangan, yang kelas 6. Kak Vicky mau kasih salam sama khusus yang ikhwan kelas 6 dulu ya. Nanti gantian ya. Jadi yang menjawab salam hanya kelas 6 dulu, yang ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya mereka sama Kak Vicky agak-agak mirip ya. Suaranya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu masa? Masya Allah, berarti sudah banyak yang balik. Sekarang yang kelas 5 ikhwan, mana kelas 5 ikhwan? Masya Allah, Kak Vicky kasih salam, kalian jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya beda sama kelas 6. Kalau ini suaranya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yang kelas 4 mana kelas 4? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Vicky nggak dengar apa-apa. Suaranya begitu. Gimana ini? Yang kelas 3 ada di sini? Nah, yang kelas 3 coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kelas 4 kayak gini jawabnya. Masa jawab salam kayak habis makan tahu Sumedang kepanasan, haho 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 begitu, aneh. Sekarang Kak Vicky mau sapa yang kelas 6 akhwat dulu ah. Masya Allah, siapa ini? Assalamualaikum. Salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya anggun, alhamdulillah. Yang kelas 5 mana kelas 5? Oh, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Yang kelas 4 mana kelas 4? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4 suaranya ada tenaganya. Kayaknya tadi pagi sarapan nasi uduknya 3 bungkus ya. Masya Allah, Masya Allah. Sekarang yang kelas 3 mana kelas 3? Mana kelas 3? Oh ini, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini makan nasi uduknya cuma 1 bungkus. Iya, Insya Allah. Alhamdulillah. Permisi saya. Nah, adik rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adik udah kenal sama Kak Vicky belum? Kenalan dulu ya. Mau nggak kenalan dulu? Nggak mau. Ya udah, kalau nggak mau aku pulang aja. Masya Allah. Ngomong-ngomong, dari tadi kita salam-salaman, ternyata siswa dan siswi SDIT Al Ikhlas itu anak-anaknya
periang sekali. Alhamdulillah. Berarti kalau periang itu makannya banyak, minumnya banyak, uang jajannya juga. Nih adik-adik, dari sekian banyak kalian yang hadir di sini, yang pernah ketemu sama Pak Fikri cuma satu orang. Tuh, Masya Allah. Adinda ini muridnya Kak Fikri. Beliau Adinda ini ngaji di Madrasah Al-Quran Sa'ad bin Mu'ad di Kalisari, Jakarta Timur. Cuma ngajinya online. Baik. Tadi ini siapa, Ustadz siapa? Dipanggilnya Bapak atau Ustadz? Dipanggilnya biasa sama anak-anak. Nih, nanti kalau kita mau ganti halaman, kita panggil Pak Imam bareng-bareng ya. Are you ready? Are you ready? 1, 2, 3. Pak Imam. Nah, adik-adik rahimakumullah, mari kita buka kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim bareng-bareng. 1, 2, 3. Lalu kita baca doa ya. Kak Fikri baca, kalian ulangi ya. Siap? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Kita panggil lagi Pak Imam bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Pak Imam. Artinya yang pertama, yang ikhwan dulu yang baca ya. Nanti yang kedua, yang akhwat yang baca. Oke. 1, 2, 3. Baca artinya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan barakallahu fikum. Sekarang yang akhwat, monitornya proyektor kelihatan nggak adik-adik? Oke, kita baca ya. 1, 2, 5. 1, 2, 3. Amin. Alhamdulillah. Semuanya sudah membuka kajian kita bareng-bareng. Kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba mic-nya meninggal. Apa Ustaz ya? Tiba-tiba mic-nya meninggal. Usianya sudah senja adik-adik. Mic-nya belum sarapan nasi uduk. Masya. Sekarang kita panggil lagi Pak Imam bareng-bareng. Oke, 1, 2, 3. Pak Imam.
Adik-adik, tolong perhatikan gambar ini ya. Gambar pertama, coba dilihat. Tidak perlu dikomentari, hanya dilihat saja. Gambar pertama, sudah. Gambar kedua, sudah. Gambar ketiga, sudah. Apa yang kalian lihat dari gambar-gambar ini? Bagaimana perasaan kalian melihat gambar ini? Coba yang kelas 6. Siapa namanya? Namanya siapa? Malik Yaumiddin? Oh bukan, Masya Allah. Malik, Kak Vicky mau tanya, apa yang Malik rasakan ketika melihat gambar itu? Semuanya? Hah? Iya, apa? Kata Malik gambarnya sedih. Coba yang kelas 5, mana kelas 5? Nah, siapa namanya? Rifari. Rifari, coba apa yang Rifari rasakan ketika melihat gambar itu? Sedih. Sekarang yang akhwat. Kelas 6, mana kelas 6? Kayaknya kelas 6 di belakang semua. Ya udah kelas 5, ada kelas 5 yang di depan. Ah, siapa namanya? Diambil mic-nya. Siapa namanya? Dijawab. Nah, apa yang kamu rasakan atau yang kamu lihat dari sana? Perasaan kamu apa? Sedih. Oke. Kamu jawab. Siapa namanya? Akila. Apa yang Akila rasakan ketika melihat gambar itu? Sedih ya. Kelas 3 mana ya? Ini aja deh. Siapa namanya? Siapa namanya? Hah? Tia. Cia. Gitu bukan? Oh enggak ya. Cia, apa yang kamu rasakan ketika melihat gambar itu? Sedih. Tapi jawabnya nggak pakai nangis. Nah, adik-adik rahimakumullah, kita panggil lagi Pak Imam ya. 1, 2, 3, Pak Imam. Nah, berikutnya adik-adik, perhatikan juga gambar ini. Gambar pertama dan gambar yang kedua. Sekarang Kak Vicky nggak mau tanya. Kalian simpan jawabannya di dalam hati masing-masing. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Lalu bagaimana perasaan kalian saat melihat gambar ini? Disimpan saja ya. Oke. Kita panggil lagi Pak Imam bareng-bareng. 1, 2, 3. Lalu kemudian gambar berikutnya. Perhatikan gambar ini baik-baik. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Coba apa yang dilihat? Ada lagi? Oh, bagus. Anak-anak, iya betul. Bulan. Gimana perasaannya kalau lihat gambar yang ini sekarang? Masya Allah. Perasaannya gembira ya. Sekarang kita panggil lagi Pak Imam bareng-bareng. 1, 2, 3. Pak Imam. Adik-adik, sekarang Kak Vicky minta kalian tiruin suara Kak Vicky ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Adik-adik, pada gambar pertama kita melihat ada beberapa anak yang kesepian dan terlihat murung. Tidak ada seorang pun yang ada di sekitarnya. Simpan dulu pertanyaannya ya. Lalu pada gambar yang kedua kita melihat ada anak yang datang untuk menghibur temannya yang sedang bersedih. Ada anak yang lagi nangis, tiba-tiba temannya datang. Ya. Lalu yang ketiga, pada gambar ketiga kita melihat adanya kebersamaan. Nih kayak kita nih sekarang bareng-bareng. Ada kebersamaan, ada kegembiraan, dan hubungan yang baik antar sesama. Nah, adik-adik rahimakumullah, sekarang kita main tebak-tebakan. Di antara ketiga gambar yang sudah kita lihat, manakah gambar yang membuat hati kita senang? Gambar 1, gambar 2, gambar 3, atau gambar 2 dan 3? Hah? Siapa namanya? Gif. Oh, Gif. Apa perasaan? Menurut kamu apa? Gambar yang 3. Yang Akhwat coba gambar berapa? Nggak nyampe. Tolong kasih. Gambar berapa menurut kamu? Masya Allah. Jazakillahu khairan. Siapa namanya? Cipa. Kok namanya sama kayak murid Kak Vicky? Kak Vicky juga punya nama murid namanya Cipa juga. Nah, adik-adik, dari ketiga gambar yang sudah kita lihat, ternyata gambar yang membuat hati kita senang itu ada 2, yaitu gambar 2 dan 3. Kenapa Kak Vicky? Karena ketika kita bersedih, lalu ada teman kita datang menghibur, datang memberikan nasihat, maka hati kita menjadi senang. Lalu yang ketiga kita lihat ada anak-anak bermain bersama, ya, berkumpul bersama, ada kebersamaan, itu juga membuat kita senang. Sekarang kita panggil lagi Pak Imam yuk. 1, 2, 3. Nah, adik-adik, setiap manusia senang memiliki teman. Karena dengan keberadaan teman hidup, karena keberadaan teman, hidup kita bisa bertambah seru, walaupun kadang-kadang teman itu bisa buat kita sedih, bahkan marah. Nah, kita lihat dari gambar yang ketiga ini adik-adik. Gambar pertama ada yang main bareng-bareng. Gambar kedua juga ada yang main bareng-bareng. Gambar ketiga marah bareng-bareng. Ya, kata dia, aku sebel anak kamu. Aku juga. Nah, gitu. Nah, itulah pertemanan, ya, adik-adik ya. Begitu. Jadi kalau kita berteman, pasti ada kalanya kita itu main sama-sama. Kadang kita marah-marahan sama teman kita. Betul atau tidak? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita panggil lagi Pak Imam bareng-bareng. 1, 2, 3. Pak Imam. Nah, adik-adik rahimakumullah, dalam pertemanan maka kita harus memperhatikan beberapa hal berikut ini. Nah, di sini Kak Vicky membawakan hadis. Ya. Hadis adalah perkataan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ada 2 wahyu. Ada yang tahu nggak? Wahyu itu ada 2. Yang pertama dari apa? Yang pertama? Dari Al-Quran. Wahyu yang kedua dari mana? Dari hadis Nabi.
Nah, adabnya adik-adik, kalau misalkan kita mendengarkan Al-Quran, maka kita harus tenang, kita harus diam, kita harus menyimak baik-baik. Begitu juga dengan hadis. Kak Vicky minta tolong dengan sangat, ketika Kak Vicky membacakan hadisnya, kalian tenang dan mendengar baik-baik. Sudah siap? Oke. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nih yang ikhwan ini masih bercanda. Ayo tenang dulu ya. Kan mau dibacain hadis Nabi. Kalau dibacain hadis Nabi, kita harus dengerin baik-baik. Kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Artinya adik-adik, tidaklah seseorang dari kalian sempurna imannya sampai ia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang ia cintai untuk dirinya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya dicatat adik-adik. Silakan, Kak Vicky kasih waktu 10 detik. Ya udah 11 detik. Ya udah. Kak Vicky hitung sampai 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ayo silakan ditulis adik-adik. Ditulis artinya saja ya. Yang nggak nulis nanti Kak Vicky tes hafalannya. Kayak Imam Bukhari nggak sih hafalannya dia? Para ulama dulu itu kalau ngaji bawa buku tulis, bawa pena, bawa kertas untuk mencatat. Kecuali Imam Bukhari. Imam Bukhari sekali dengar langsung nempel. Ah, Kak Vicky udah tahu siapa yang mau ditanya nanti. Yang nggak mencatat dihafalkan ya. Kalau bisa jawab nanti dapat hadiah. Kalau nggak bisa jawab nanti enggak. Sudah belum? Udah belum? Udah kayak main petak umpet ini. Nanya udah belum terus. Kak Vicky hitung ya. 5, 4, 5. Loh kok 5 lagi? 3, 2 setengah, 2/3, 2/4, 1. Sekarang kita panggil Pak Imam. 1, 2, 3. Pak Imam. Coba siapa namanya? Di hadisnya tadi apa bunyinya? Jangan kasih contek. Ayo, hadisnya apa artinya tadi? Hafal nggak? Nggak hafal. Terus kenapa kamu nggak bawa buku? Bawanya Al-Quran. Hafal Quran? Nggak hafal Quran. Pelajarannya apa? Kalau ngaji bawa buku tulis, dicatat. Ada yang hafal nggak? Yang akhwat? Kafi hafal? Oh sudah. Yang akhwat yang nggak nulis siapa? Angkat tangan. Coba temannya di sebelahnya yang nggak nulis, coba kasih tahu siapa. Ada nggak yang nggak bawa buku tulis? Hafal nggak hadisnya tadi?
Udah ditulis itu buku siapa? Buku kamu. Siapa lagi ya? Oh, yang akhwat nyatet semua ya? Alhamdulillah. Baik. Adik-adik rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW ingin kita berteman, harus ya memperlakukan teman kita seperti kita memperlakukan diri sendiri. Misalnya kita suka dibaikin, maka kita harus baik sama teman kita. Kita suka bicara yang sopan, maka kita harus sopan sama teman kita. Kita suka dilindungi atau dibela, maka kita harus siap melindungi dan membela. Nah, itu adik-adik rahimakumullah ya. Jadi kalau misalkan ada teman sukanya dibaikin, tapinya dia suka jahil. Sukanya di kata-kata sopan, tapinya kalau dia ngomong sama temannya kata-katanya buruk, maka dia ini bukan teman yang baik. Nah, adik-adik rahimakumullah, kita panggil lagi Pak Imam yuk. 1, 2, 3, Pak Imam. Nah, berikut adalah beberapa tips agar menjadi teman yang baik. Dicatat ya, dicatat judulnya saja nanti. Penjelasannya tidak perlu dicatat. Kita panggil lagi Pak Imam. 1, 2, 3. Oh ini. Oh yang tadi nggak usah dicatat. Yang ini saja nih, yang bagian atas. Tips yang pertama, adik-adik rahimakumullah, jadilah, ayo ditulis. Jadilah, J aja, D I D L ala H. Jadilah pendengar yang baik. Kak Vicky ulangi, dicatat ya. Jadilah pendengar yang baik. Nah, adik-adik rahimakumullah, lihat gambarnya. Ada 3 anak yang sedang mendengarkan temannya sedang bercerita atau sedang mengungkapkan perasaannya. Ketika teman kita sedang cerita, maka perhatikan temanmu dengan sungguh-sungguh. Dilihatin, didengarkan baik-baik, ya. Dan jangan terburu-buru untuk memotong atau memberikan saran sebelum mereka selesai bercerita. Biasanya nih adik-adik, kalau lagi istirahat, kita lagi ngobrol sama temannya lagi seru-seru cerita. Tiba-tiba ada temannya kurang sopan, dia lagi cerita dipotong. Ya, dia lagi cerita nggak didengerin. Temannya lagi curhat, diacuhkan aja, dicuekin. Nah, itu bukan teman yang baik. Kalau teman yang baik, teman lagi curhat, lagi cerita, kita dengarkan baik-baik. Berikutnya kita panggil lagi Pak Imam. 1, 2, 3. Yang kedua, dicatat lagi. Berikan dukungan. Berikan kan. Berikan dukungan. Berikan dukungan. Adik-adik rahimakumullah, saat menjadi teman, kita harus bisa berikan dukungan saat temanmu sedang mengalami kesulitan atau merasa tidak baik-baik saja. Tawarkan bantuan jika mereka membutuhkan. Kak Vicky, aku mau tanya,
Kalau lagi ujian teman kita kesusahan, boleh nggak dikasih contekan? Tak boleh. Itu namanya curang. Kata Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kalian dalam perkara ketakwaan, dan jangan tolong menolonglah kalian dalam perkara kemaksiatan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghasya falaisa minna." Barang siapa yang berbuat curang, maka dia bukan golongan kami. Tuh, kalau lagi nyontek nggak baik, kalau lagi ujian nggak boleh dikasih pertolongan. Kalau minjem pensil boleh. Kalau mau minjem penghapus, salah, boleh juga. Ya, kalau kasih contekan nggak boleh. Kan dia lagi kesusahan, Kak Vicky. Ya, kan lagi kesusahan. Coba Kak Vicky mau tes matematika. Ya, yang bisa jawab dapat hadiah. Yang akhwat dulu ya. 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan berapa? Iya, pinter Akila. Masya Allah. 2 dikali 2 dikali 2, 8. Nih, Akila dapat hadiah nih. Hadiahnya terserah ya. Nggak apa-apa ya. Nih, saya. Nah, yang ikhwan sekarang. Tebak-tebakan matematika ya. Surat An-Naba ditambah surat Al-Asr ditambah surat Al-Kautsar ditambah surat Al-Ikhlas. Ayo. Berapa? Surat An-Naba ditambah surat Al-Asr ditambah surat Al-Kautsar ditambah surat Al-Ikhlas ditambah surat An-Nasr. 53. Jawabannya salah. Ayo. Siapa namanya? Iya, apa jawabannya? Kurang benar. Oh, salah. Kurang. Jawabannya nggak ada yang benar nih. Aduh, nggak salah. Yang akhwat, surat An-Naba ditambah surat Al-Asr ditambah surat Al-Kautsar ditambah An-Nasr. Ya. 40. Ahsanti, mumtaz. Surat An-Naba berapa jumlah ayatnya adik-adik? 40. Siapa yang ngajarin kalian surat An-Naba 30 jumlah ayatnya? Guru ngaji macam apa itu? Jawabannya 49. Surat An-Naba 40, surat Al-Asr 3, surat Al-Kautsar 3, surat An-Nasr 3. Nih sayang, jazakillahu khairan ya. Baik adik-adik, sekarang kita Ustadz Imam, ini hadiah sampai anak kelas 1 nanti. Anak kelas 1 ada lagi? Oh, ada lagi. Banyak sekali hadiahnya, alhamdulillah. Kita panggil lagi Pak Imam yuk. 1, 2, 3. Pak Imamnya nggak ada. Pak Imam. Nah, berikutnya adik-adik, jaga kerahasiaan. Jaga kerahasiaan. Jaga kerahasiaan.
Sudah? Oke adik-adik. Jaga rahasia temanmu dengan baik dan jangan pernah menggibahi mereka. Ada yang tahu nggak gibah itu apa? Apa? Gibah itu apa? Menjelek-jelekan, kurang. Ngomongin orang, pinter. Gibah itu ngomongin orang. Masya Allah. Siapa namanya? Dapat hadiah. Adik-adik, jangan suka gibahin orang. Kalau perempuan suka gibah, biasa. Kalau laki-laki suka gibah, aneh. Ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada seorang laki-laki yang manhajnya kayak perempuan. Manhajnya kayak perempuan, yaitu suka ngomongin keburukan orang. Ngomongin keburukan ustadznya, ngomongin keburukan teman-teman sesama penuntut ilmu. Jelek banget itu, ya. Nah, lihat nih adik-adik, ada dua perempuan yang lagi bergibah. Ya, ini jangan ditiru. Nah, adik-adik rahimakumullah, kalau tadi Kak Vicky bilang, kalau perempuan suka gibah, nggak wajar juga ya, jangan adik-adik ya. Karena gibah itu, pahala kita bisa berkurang atau bertambah? Berkurang. Ya, pahalanya jadi berkurang, dosanya jadi bertambah. Ya, kita panggil lagi Pak Imam, 1, 2, 3. Berikutnya adik-adik, bersikap jujur. Ya, bersikap jujur. Jujur. Jujur dengan temanmu. Walaupun jika itu sulit, tuh adik-adik. Kadang ada teman kita, dia nggak gosok gigi. Sudah 3 hari nggak gosok gigi. Giginya kuning banget. Ngomong mulutnya bau. Sebagai teman yang baik kita nasehatin, Otong, iya Mamat, kamu udah berapa hari nggak gosok gigi? Udah 3 hari saya nggak gosok gigi. Sikat gigi sana, kamu giginya kuning tuh, mulutnya bau. Kasih tahu untuk kebaikan teman kita. Pahit memang adik-adik, tapi untuk kebaikan teman kita. Misalkan lagi ada teman kita suka jahilin temennya, kita nasehatin, kamu nggak boleh suka jahilin teman kamu, karena kalau jahil sama teman itu pun bisa mengakibatkan dosa. Apalagi adik-adik, Kak Vicky mau cerita nih, mau denger Kak? Di salah satu sekolah SD ada kejadian yang sangat menyedihkan. Kejadian yang pertama, Kak Vicky ngalamin sendiri karena waktu itu Kak Vicky masih jadi wali kelas di sana. Kejadian yang kedua, Kak Vicky-nya sudah nggak ada di situ tapi sampai kabarnya. Jadi suatu siang di waktu istirahat, waktu itu mau sholat zuhur, ada pelajaran, ada guru sedang mengajar, tiba-tiba ada anak, dia mau duduk, kursinya diambil, lalu dia jatuh, kepalanya kena ujung meja, berdarah nggak Vicky? Berdarahnya di dalam kepalanya. Aduh, Kak Vicky pusing.
Karena Kak Vicky waktu itu masih jadi wali kelas. Lalu Kak Vicky datang ke rumah orang tuanya, memantau terus kesehatannya, dan Kak Vicky ajak anaknya dan orang tuanya yang jahil tersebut untuk minta maaf. Orang tua dan anak tersebut mau minta maaf dan bertanggung jawab. Alhamdulillah. Tapi pelajarannya apa adik-adik? Jangan jahil. Apalagi suka narik kursi. Ada yang pinggangnya patah. Ya. Nah, kalau kalian merasa kalian adalah teman yang baik, ada teman mau berbuat seperti itu, katakan jangan. Stop. La taf'al. Katakan begitu. Jangan kamu lakukan itu, jangan. Nggak boleh. Jangan malah didukung. Lalu cerita yang kedua. Mau dengar nggak? Baru beberapa tahun yang lalu, ada di salah satu SDIT di Jakarta Timur. Saat itu masih di jam pelajaran. Ada seorang anak perempuan, badannya kecil, kurus. Dia duduk tiduran di depan kelas sambil mencatat pelajaran. Ada gurunya. Lalu sang guru bilang, "Nak, ayo bangun. Pindah ke tempat dudukmu." Lalu temannya 2 orang datang, diangkat. Karena dia berontak, akhirnya jatuh, kepalanya lagi yang kena. Tulang lehernya patah. Kalau terlambat penanganan bisa meninggal. Ini cerita benar. Pelajarannya adalah untuk para guru tetap waspada di kelas, dan untuk anak-anak nggak boleh melakukan tindakan-tindakan yang bisa mengakibatkan kecelakaan. Karena nanti kasihan gurunya, ya. Begitu. Berikutnya, ini kita bersikap jujur. Jadi kalau ada di kelas, ada teman kalian jahilnya bisa mengarah kepada keburukan, stop. Jangan dibiarkan. Ya, kalian harus menjadi orang yang pertama untuk bersikap jujur kepada teman kalian. Katakan, nggak boleh. Ya, begitu. Berikutnya, kita panggil lagi Pak Imam. 1, 2, 3. Kemudian bersikap rendah hati. Adik-adik dicatat, bersikap rendah hati. Tinggal berapa baterai? Masih banyak baterainya. Oh ini ya. Oh masih banyak ya. Nanti ini charger setnya. Bersikap rendah hati. Udah belum? Jangan sombong atau menganggap diri lebih baik dari orang lain. Bersikap rendah hati akan membuatmu lebih mudah untuk menjalin pertemanan yang baik dengan orang lain. Adik-adik, kita ini hidup di dunia, ada orang yang gak mampu dan ada orang yang mampu. Ada yang sepatu sekolahnya harganya 1 juta, 2 juta, 3 juta, ada yang sepatu sekolahnya cuma 30.000. Kalau misalkan di kelas kalian adalah orang yang mampu, biasakan hidup atau berpakaian sebagaimana teman kalian berpakaian di kelas. Ya, nggak usah pakai jam smartwatch mereknya Apple Malang. Ke sekolah pakai jam smartwatch mereknya Apple, buat apa? Ke sekolah bawa handphone merek iPhone, buat apa? Ya. Atau ke sekolah pakai sepatu mereknya yang mahal, buat apa?
Ya, kita pakai pakaian yang sama dengan teman-teman kita pakai. Ya, begitu adik-adik. Dan juga jangan suka membanggakan diri. Mentang-mentang kita hafalan Qur'annya banyak, kita melihat teman kita yang hafalannya baru surat juz 30, kita sombong. Jangan seperti itu. Ya, harus rendah hati. Nah, adik-adik rahimakumullah, udah dicatat ini ya. Sekarang kita pindah lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Berikutnya adik-adik, minta maaf jika salah. Minta maaf jika salah. Dicatat. Minta maaf jika salah. Siapa di sini yang suka minta maaf dan gampang minta maaf kalau salah? Yang ikhwan. Jangan ngaku-ngaku. Siapa yang suka minta maaf sama temennya jujur? Kalau salah, beneran? Yang akhwat, yang suka minta maaf sama temennya kalau lagi habis buat salah? Nah, coba yang belakang. Itu siapa namanya? Namanya siapa? Sofia. Betul, Sofia suka minta maaf kalau habis buat salah. Hah? Benar atau enggak? Hijau. Nah, benar atau tidak temannya Pak Kafi kitanya? Benar, dapat hadiah ya. Nih buat Sofia. Tolong kasih ke Sofia di belakang. Tolong bantu ya, oper. Sana, kasih ke belakang. Yang ikhwan, siapa yang suka minta maaf sama temennya kalau berbuat salah? Nah, ini. Siapa namamu? Fatin. Siapa temennya Fatin di sini? Fatin suka minta maaf nggak kalau habis buat salah? Oh, good job. Salaman. Tapi Fatin dapat hadiah ya. Nah. Nih. Sudah. Adik-adik, hari ini itu bukan kejadian kebetulan. Kenapa? Karena Allah tahu Sofia sama Fatin memang dia itu pemaaf atau dia suka minta maaf. Jadi dapat hadiah ya. Alhamdulillah. Berikutnya kita panggil lagi Pak Imam. 1, 2, 3. Nah, adik-adik, nih penting, jangan suka membuli. Yuk dicatat yuk. Jangan suka membuli. Sudah belum? Jangan suka membuli. Adik-adik lihat, ada 2 gambar. Ini contoh gambar pembulian. Siapa yang pernah diginiin? Siapa yang suka membuli? Jangan ya. Nah, adik-adik, membuli merupakan akhlak yang buruk. Ya, membuli merupakan akhlak yang buruk. Tidak boleh kita menjadi pembuli dan jangan jadi korban bully. Adik-adik, siapa yang diajarin kalau dibully sama temen gak boleh melawan? Siapa yang diajarin kalau dibully temen harus diem saja? Kamu diajarin sama siapa begitu?
Sama ustaz. Yang akhwat, siapa yang diajarkan kalau dibully diem saja? Iya, diajarin siapa sayang? Diajarin siapa? Diajarin ibu. Anak-anak, kalau ada teman membuli kita, kalau kita diam, benar atau salah? Kalau kita dibully orang terus kita diem aja, salah apa benar? Jawabannya salah. Kalau kalian dibully harus pertahankan diri. Caranya gimana? Pertama, nih Kak Vicky ajarin. Bully itu ada 3. Dihafal nih. Bully ada 3, bukan bully, bukan. Bully secara perkataan. Maaf, Sen. Bully secara perkataan. Contohnya dikata-katain, dihina-hina, ya. Maka kita balas bulinya. Kita harus pertahankan diri. Caranya gimana? Kita harus bilang sama dia, kamu jangan bully saya ya. Kamu kira saya takut? Saya akan aduin sama ustadz sama ustazah. Nah, seperti itu. Ya. Paham anak-anak? Tadi kalau misalkan kita dihina, dibully, dihina, caranya gimana? Jangan diem aja. Nggak boleh. Ya, kita harus bilang, nggak boleh bully. Ya, nanti saya adukan sama ustadz, sama ustazah, sama umi, sama abi saya, gitu. Ya. Nah, adik-adik rahimakumullah, bully yang kedua secara fisik, ada yang dipukul, ya. Nah, seperti itu. Itu gimana? Ya, kita harus melawan. Misalkan nih, kita mau dibully, mau dipukul, tangkis, hai, begitu. Iya. Siapa di sini yang ikut bela diri, ada nggak? Nah, kalau ikut bela diri bukan untuk membuli teman, tapi untuk mempertahankan diri. Kalau dipukul, ditangkis, menghindar, keluarkan jurus 1000 langkah. Ya. Nah, lalu adik-adik, kalau ada pembulian, nggak boleh diam, haruslah lapor, lawan. Ya, nggak boleh diam aja. Karena bully itu jelek. Ya, begitu. Nah, berikutnya karena waktunya sudah mau habis, kita langsung saja, Pak Ustadz Imam. 1, 2, 3. Nah, ini nasihat terakhir. Adik-adik rahimakumullah, terakhir ini ya. Pintarlah dalam memilih teman, jangan jadikan orang yang buruk sebagai teman kalian. Jangan pilih teman yang buruk, adik-adik, sebagai teman kalian. Jangan dipilih, teman yang seperti itu tidak baik. Karena teman yang buruk akan memberikan pengaruh buruk juga dalam hidup kalian. Kalau kita berteman dengan orang pelit, maka bisa jadi kita akan jadi orang pelit. Kita tertular pelitnya. Kita mau berbagi makanan, ada teman kita di sebelah yang pelit bilang, jangan bagi-bagi. Terus karena dia teman kita turutin, itu salah. Dan dia teman yang buruk. Jika kita berteman dengan pembuli, maka kita bisa ikut membuli juga. Kita temenan sama preman, naudzubillah. Ya, bisa jadi kita jadi preman juga. Jangan adik-adik ya, berteman dengan orang-orang yang baik. Jika kita berteman dengan pembohong, maka kita bisa jadi menjadi seorang pendusta. Ada teman kita hobinya bohong terus. Kalau nggak bohong setiap hari dia nggak bisa tuh. Ya.
Nah, jangan dijadikan teman. Berikutnya, 1, 2, 3. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya adik-adik, ada hadis, tolong didengarkan. Kata Rasulullah, seseorang akan mencocoki kebiasaan atau seseorang tergantung kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Hadis sahih riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Adik-adik, teman itu bisa menarik. As-sahibus sahib. Teman itu bisa narik, bisa ngajak kita. Ngajaknya kemana? Ngajak kepada kebaikan dan juga keburukan. Mengajak kepada surga dan juga mengajak kepada neraka. Nah, tuh pilih adik-adik. Berikutnya 1, 2, 3. Nah, adik-adik, ini ada satu doa. Dengarkan. Doa ini diambil dari hadis yang derajatnya dipermasalahkan oleh para ulama. Tetapi kata Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, sanadnya ini jayyid. Jadi boleh kita amalkan. Ada doa, sekarang kita baca sama-sama ya. Oke, siap? Allahumma inni a'udzu bika min khalilin makirin anhu. Min khalilin makirin ainuhu. Ainuhu tarani wa qalbuhu tar'ani. In ra'a hasanatan dafanaha wa idza ra'a sayyi'atan, ya. Cuma kafinya lupa nih, ada yang kepotong. Ya, qadarullah wa masyafa'an. Artinya, ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari teman yang licik, matanya melihatku dan hatinya menentangku. Kalau lagi ngobrol, adik-adik, seakan-akan dia itu dengerin kita, nyimak kita, padahal di dalam hatinya tersimpan kebencian. Kita berlindung dari teman seperti ini. Jika dia melihat kebaikan, maka dia akan menyembunyikannya. Biasanya adik-adik kalau dia dapat hadis keutamaan amal, dia simpen. Dia ngamalin sendiri, temannya nggak dikasih tahu. Ada tempat menuntut ilmu bagus, ada guru yang bisa diambil ilmunya, temannya nggak diajak. Nah, disembunyiin kebaikannya. Dan jika dia melihat keburukan, dia akan menyebarkannya. Apa? Dan jika dia melihat keburukan, dia akan menyebarkannya. Nah, itulah adik-adik rahimahullah ya. Mudah-mudahan doa kita mustajab karena ini adalah hari Jumat. Siapa yang sudah baca surat Al-Kahfi hari ini? Masya Allah, alhamdulillah. Baik, kita panggil lagi Pak Imam 1, 2, 3. Nah, semoga bermanfaat. Ada tanya jawab ya. Yang ikhwan dulu nih. Ustaz bener nanti kelas 1, 2, 3 ada lagi. Oh ya. Baik, pertanyaan yang pertama.
Yang kelas 3 mana yang ikhwan nih? Kelas 3 ikhwan. Mana kelas 3 ikhwan? Nah, kelas 3 ikhwan. Kalau dibully, diam atau melawan? Siapa namanya? Cara melawannya gimana? Misalkan kamu dikata-katain, melawannya gimana? Tadi Kak ajarin gimana? Iya, pinter ya. Harus dilaporkan panggil guru. Mau ini enggak hadiahnya? Adik-adik yang kelas 6, yang akhwat aja deh. Yang kelas 6 akhwat. Kalau kalian dibully dengan cara fisik, dibully, dipukul, diapain secara fisik, diem atau melawan? Kelas 6. Kelas 6. Ah, diam atau melawan? Yang pojok. Melawan atau diam? Pukul balik. Jangan pukul balik ya, tapi ditangkis. Iya. Iya. Ini kelas berapa? Kelas 6. Iya, Tanika. Tanika. Oh, Masya Allah. Kamu udah dapat, Sofia. Apa jawabannya? Kalau dibully dipukul, gimana cara melawannya? Menangkis terus? Bukan. Aduh, ini. Ya, adik-adik rahimakumullah, jawabannya laporkan sama guru. Gak ada yang dapat hadiah nih. Berikutnya, pertanyaan kelas 4 ya. Kelas 4 ikhwan, kelas 4 ikhwan. Sebutkan 2 tips menjadi teman yang baik. Kamu kelas berapa? Kelas 4, siapa namanya? Usai. Sebutkan 2 aja. Terus? Masya Allah, berikan dukungan dan jaga kerahasiaan. Alhamdulillah. Nih, kelas 4 yang akhwat. Kelas 4 ini ya. Sebutkan 2 tips jadi teman baik. Siapa namanya? Dipakai mic. Salum. Sanum. Oh, Sanum. Apa, Nak? Jawabannya 2 tipsnya. Jaga kerahasiaan. Terus 1 lagi. Apa? Oh iya, pinter. Bersikap rendah hati. Pinter. Masya Allah. Boleh. Ya. Nih, hadiahnya dapat alat makan, nggak apa-apa ya. Masya Allah, Masya Allah. Sekarang kelas 3 yang akhwat. Kelas 3 akhwat. Siapa yang catatannya paling lengkap? Kelas 3 akhwat. Kamu akhwat. Kamu siapa namanya? Cynthia. Oh iya, nih sayang, tolong. Cynthia dapat hadiah ya. Nih, buat Cynthia. Kamu mau ini? Mau?
Ini catatannya lengkap, bagus ya. Yang Ikhwan kelas 3, mana kelas 3? Kelas 3 Ikhwan. Mana catatannya? Nggak ada. Mana lagi? Kelas 3. Oh, Masya Allah. Siapa namanya tadi? Iya. Oh, Masya Allah. Siapa namanya? Hah? Lutfi. Nih, Kif tadi udah dapat hadiah belum? Belum. Nih, satu-satu. Nah, ada. Hadiahnya banyak sekali nih. Sebentar. Tenang. Udah waktunya habis ya? Gimana? Mungkin hari ini cukup dulu ya. Hadiahnya nggak masalah ya. Nah, adik-adik. Ini Kak Vicky kasih sama yang akhwat ya. Nanti yang ikhwan ada lagi tuh. Ini Kak Vicky kasih bebas saja ya. Ini buat kamu. Maaf Ibu. Ini buat kamu sayang. Yang kecil lagi. Nah itu. Itu yang itu. Kamu siapa? Ya ini. Nah kasih. Yang ikhwan sekarang. Sekarang yang ikhwan. Yang ikhwan, catatannya banyak. Nah. Itu catatan siapa? Bukan, kamu nggak buat catatan. Nah, yang ini. Coba lihat. Ah, ini kamu. Iya. Berikutnya. Sekarang yang duduknya paling rapi nanti dapat hadiah. Duduknya paling rapi, tenang, dapat hadiah. Nih, siapa namanya? Gaza. Maaf. Nih. Sama-sama. Ayo main jadi patung. Itu tuh. Yang setengah ngantuk nih kayaknya nih. Itu yang megang ngaya kamu. Siapa namanya? Fatih. Nih. Kamu ngantuk ya? Masih tenang, tenang. Nih. Yang belakang. Yang jadi patung. Nah, ini dia. Ini. Nih. Habis hadiahnya ya. Ini Kak Vicky sebelumnya mohon maaf kalau Kak Vicky-nya kurang bisa membagi dengan adil karena hadiahnya banyak sekali dan santrinya juga banyak. Adik-adik, sebelum Kak Vicky tutup, apa yang kalian ucapkan jika ada seorang ustadz atau seorang guru habis memberikan ilmu? Jawabannya apa? Ucapkan jazakumullahu khairan. 1, 2, 3. Wa jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa. Ya, alhamdulillah. Baik, kita tutup subhanakallahumma anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak-anak yang paling rapi barisannya boleh keluar. Yang paling rapi. Oh, foto dulu. Oh ya. Adik-adik, kita mau difoto. Nih. Tenang ya. Sebentar. Jadi kali ini nanti di tengah kita foto bersama Kak Vicky ya. Oke. Di tempatnya
Tetap di tempatnya ya adik-adik ya. Jangan ada yang terbang. Kalau terbang nyangkut. Baik, siap-siap foto. Siap-siap ya. Kameranya. Lihat kamera di sini. Kamu sini berdiri. Boleh gaya bebas, boleh gaya bebas. Kamu berdiri, mau berdiri ya? Enggak. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, gaya bebas. Satu, dua, tiga. Oke. Sudah ya? Sudah. Jazakumullahu khairan ya adik-adik ya atas kesempatannya pagi hari ini dan kalian sudah menjadi anak-anak yang hebat. Biasanya Rasulullah itu kalau ada majelis yang keluar duluan perempuan, betul nggak Ustaz? Nah, barisan yang paling belakang kelas 6 itu tuh yang paling belakang silakan keluar pelan-pelan. Pelan-pelan. Ayo yang paling rapi, coba. Kelas yang paling rapi.